Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pengen sharing sedikit. Oke, ketika kita mencari lowongan programmer, ini yang kita sering temukan istilahnya istilah-istilah front end dan back end gitu kan. Nah, banyak banget gitu yang mungkin apa namanya lebih banyak dengan istilah front end dan back end atau full stack dibanding kita mencari lowongan programmer gitu artinya gitu. Nah, di sini ada istilah front end, di sini ada istilah back end gitu kan. Nah, sini nih mau ngejelasin sedikit tentang apa sih yang harus dikuasai seorang front end, apa sih yang harus dikuasai seorang back end gitu. Oke, kalau dari front end untuk fundamentalnya, nah itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript gitu. Ini untuk kalau kita mau jadi seorang front end web developer. Nah, di sini di front end ini ada dua nih, ada website dan ada mobile apps gitu. Nah, di sini untuk front end frameworknya ada apa aja nih? Ada React.js, ada Next.js, ada Angular, ada Vue.js dan seterusnya. Kalau mobile apps, cross platform dan native, itu ada React Native, ada Flutter, ada Ionic, ada Swift iOS, dan seterusnya. Nah, kalau back end, kita fundamentalnya ada apa aja nih? Ada PHP, ada Golang, ada JavaScript. Artinya yang mengenai bahasa pemrograman lah, seperti Python, Java, dan lain-lain. Nah, terus ya selain bahasa pemrograman yang kita kuasai, kita kuasai juga yang namanya database management. Ada MySQL, ada PostgreSQL, ada MongoDB gitu. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Nah, dari backend yang bahasa pemrogramannya kita pilih salah satu aja. Nah, ini contoh pilihannya. Kalau misalkan kita mau jadi seorang front end, kita wajib banget nih, minimal banget kita bisa yang namanya HTML, CSS, JavaScript. Misalnya kita pilih frameworknya, pilih React.js gitu, karena nyambung nih sama JavaScript. Nah, kalau kita pilih back end, apa namanya, back end, kita pilih PHP contohnya. Nah, ketika kita udah belajar fundamental PHP, kita belajar tuh yang namanya framework Laravel. Contohnya lagi kita database yang kita pilih adalah MySQL. Nah, minimal banget teman-teman, apalagi yang mungkin masih kuliah, minimal banget ketika lulus, ya kalian bisalah minimal banget front end atau minimal banget back end. Nah, kalau bisa dua-duanya, ini namanya full stack developer, artinya bisa front end, bisa back end gitu. Nah, karena di satu perusahaan atau instansi itu dibagi-bagi tuh. Ada yang fokusnya front end aja, ada yang fokusnya back end aja. Nah, gitu. Nah, ada yang namanya DevOps juga tuh untuk ngurusin deploy aplikasi. Nah, tapi itu nanti kita bahas next selanjutnya. Nah, intinya ketika kalian setelah lulus menjadi sarjana komputer, minimal banget kalian bisa front end atau back end gitu. Intinya seperti itu. Jangan sampai dua-duanya nggak bisa gitu. Karena memang kalau kita mau jadi benar-benar kerja di IT khususnya lah gitu, ya minimal bisa inilah gitu. Tapi kalau kita syukur-syukur ketika kalian lulus bisa front end, bisa back end, nah nanti kalian di CV kalian tulis sebagai full stack developer. Artinya bisa buat nih dari buat rancangan desainnya, bisa buat desain web desainnya, terus bisa bikin API-nya gitu. Itu namanya full stack developer. Ya, mungkin itu teman-teman. Mudah-mudahan dari video ini teman-teman jadi tambah lebih semangat lagi belajarnya. Jadi tambah apa namanya, lebih benar-benar eee, benar-benar kalian pahami, nah basic-basic-nya. Atau kalian minimal banget mulailah untuk belajar gitu, supaya kalian ketika lulus nanti, kalian bisalah gitu. Jangan sampai ketika kalian lulus nanti kalian bingung gitu, mau jadi apa ini nanti ketika lulus, mau ngelamar apa ini gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin sekarang sudah kerja atau sudah lulus, nah tidak menutup kemungkinan juga kalian
belajar aja lagi, misalnya entah belajar front end atau back end. Siapa tahu ada freelance-freelance yang kalian bisa kerjakan dan lain-lain gitu. Intinya semuanya mau mau yang masih kuliah atau yang udah kuliah udah lulus atau yang sudah kerja, artinya kalau untuk dunia teknologi nggak akan ada habisnya intinya gitu dan pastinya peluangnya juga masih banyak gitu. Oke teman-teman, itu aja sharing hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.